Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita kumpul di tempat ini, kita kumpul di surganya Allah nanti. Yang terhormat al-mukarram wal muhtaram, tuan guru kita Kiai Haji Syaiful Aqib al-mukarram wal muhtaram, Kiai Haji Wuryani Arif Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Zainun Thohir, dan seluruh keluarga besar Front Persaudaraan Islam. Saya ini adalah pencinta FPI dan sampai mati mencintai FPI. Sallu ala Nabi. Jemaah sekalian yang berbahagia dan para tokoh yang, maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Saya menyimak pada saat manaqib 6 syuhada diceritakan dengan melibatkan emosi yang begitu dahsyat. Saya mengikuti dari sejak peristiwa itu dan saya terus bertanya-tanya, alangkah hebatnya 6 syuhada ini. Apa amalannya sehingga mempunyai kedudukan yang diangkat derajatnya oleh ini. Mereka adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan percikan dari cinta yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin dan ansor kepada baginda Rasulullah. Maka tadi begitu saya mendengar, berkali-kali saya menggeleng-gelengkan kepala karena kita punya iri. Mereka mempunyai kedudukan yang begitu istimewa. Bapak, Ibu, mereka bertahan sampai mempertaruhkan nyawa. Mereka adalah orang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Emang kagak boleh mundur. Sejengkal langkah kagak boleh mundur. Itu pesan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini yang meresap kepada jiwa 6 syuhada dengan berhadapan orang-orang yang punya senjata dan mempunyai jumlah yang banyak. Dipesan sama Allah dalam Al-Quran, ente umat Nabi Muhammad bukan pecundang. Ente umat Nabi Muhammad nggak akan gentar, nggak akan mundur kalau membela baginda Rasulullah, membela agamanya, membela dzurriyyah baginda Rasulullah. Kagak mundur. Tadi saya sempat ngobrol sama salah seorang dari ayah dari syuhada, 6 syuhada. Beliau bilang ini sebagai resiko dalam perjuangan. Saya kemudian punya pendapat, ini adalah karunia dari perjuangan. Jemaah, bagaimana tidak ketika Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kau bertemu dengan sejumlah kelompok orang yang besar, yang jumlahnya banyak, engkau sedikit, kata Allah dalam Al-Quran, fasbutu,
Jangan pakai mundur. Tetapkan kau punya kaki berada di tempat itu. Haram bergeser sejengkal langkah semut, karena engkau mendapatkan penjagaan dari Allah dan janji dari Allah. Sallu ala nabi. Oh, yang saya sampaikan ini apa yang ada di dalam Al-Quran. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ente dengar nggak, nyimak nggak bagaimana lengkingan suara para syuhada ketika berkali-kali menyebut nama Allah. Itu kan rekamannya yang kita dengar. Kayak apa kita ngirinya kepada mereka yang meresap di dalam jiwa mereka. Keberanian dan mengamalkan perintah Allah. Jangan pakai mundur. Wadhkurullaha katsira. Dan ingatlah, sebutlah nama Allah yang banyak. La'allakum tuflihun. Supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Allahu Akbar. Jeritan lengkingan suara itu tidak pernah sunyi dari lafzul jalalah. Maka tadi kalau di akhir pembacaan manakib disebutkan bahwa begitu banyaknya orang-orang yang sudah terkuak dia punya kejahatan, kendati pun menutup dengan rapih, dia harus dipermalukan di republik ini, karena memang itu yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nggak boleh nggak terjadi. Jemaah, tadi yang saya sampaikan bahwa apa sih yang dirasakan oleh 6 syuhada yang gugur menjadi syahid di KM 50. Saya sampai waya gini, asal ngelewatin tuh KM 50 dadah bergemuruh, kagak redho. Kita punya saudara yang mereka menjaga dzurriyyah baginda Rasulullah, kemudian tanpa mereka punya salah dijadikan sasaran kebencian karena ketakutan yang mereka punya berlebihan. Saban lewat, kalau bisa kita hindarin tuh jalanan, saking kita enaknya ngelihat itu tempat dengan kebengisan orang-orang yang mempunyai kedudukan, kita hindari itu tempat, sedih terus. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, saya kemudian mereview, oh wajar mereka yang sudah tidak berbilang menatap wajah imam besar Habib Rizik Syihab, berkali-kali menatap cahaya yang terpancar dari wajah imam besar. Wajar kalau kemudian beliau punya kecintaan dan hilang ketakutan. Kita pernah ngerasain, karena saya termasuk yang aktif dalam aksi bela Islam yang berjilid-jilid dan merasakan pada saat peristiwa mencekam 4/11, emang hilang rasa takut. Pada saat itu yang ada cuma kecintaan kepada saudara-saudara kita. Oh, ini yang dirasakan dan bahkan lebih kepada 6 syuhada. Kita ngerasain nggak ada gentarnya. Begitu banyaknya gas air mata sampai kemudian pindah ke gedung DPR, nggak ada lelah, karena kita dibikin oleh Allah mempunyai cinta yang begitu luar biasa kepada kita punya agama. Sallu ala nabi. Ya maaf kalau tadi diceritakan bahwa kemudian terkuak kesalahan-kesalahan mereka, karena memang itu yang Allah sudah ancam di dalam Al-Quran. Nggak ada yang lolos. Bahkan saya berkeyakinan dengan ayat ini, siapapun yang terlibat, yang menjadi otaknya dalam pembantaian saudara-saudara kita 6 syuhada, mereka nggak nungguin mati, pasti akan mendapatkan siksaan dan kehinaan selama mereka di dunia. Saya pertanggungjawabkan. Jemaah, kita lihat ayatnya. Ketika Allah memuji orang-orang muhajirin dan ansar, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan.
radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah sebutkan 6 syuhada Uhud dalam redaksi ayat ini, masuk di dalamnya. Dan orang-orang yang terdahulu mendampingi Nabi dari Muhajirin dan Ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan kebaikannya. Kita kebet tafsirnya, tafsir jalan lain. Maka di situ dijelaskan umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat masuk dalam ayat walladzina taba'uhum bi ihsan. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Allah ceritakan setelah membayangkan, kita disuruh membayangkan bahwa mereka 6 syuhada mendapatkan keridhaan Allah dan surga yang telah Allah janjikan buat mereka. Begitu sih kata ayat Al-Qur'an ini. Tapi kaitan dengan tadi penutupan manaqib, mereka yang terlibat dalam KM50, ente kagak nunggu mati, kudu dapat seksaan di dunia. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Ini dia ayatnya, nggak mungkin meleset. Ahlan, Habib, 5 menit lagi boleh, Habib? Habib Zain. Jemaah, ini yang saya pertanggungjawabkan. Siapapun yang terlibat sebelum mati kudu mendapatkan siksaan, karena Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, dan dari sebagian orang-orang di sekitarmu, dari orang-orang Arab Badui yang mereka munafik, mengaku menyembah Allah, mengaku mencintai baginda Rasulullah, tetapi memusuhi umat Nabi Muhammad. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, dan dari sebagian penduduk Madinah kala itu mereka dalam keadaan munafik yang kelewat batas. La ta'lamuhum, engkau tidak tahu siapa mereka ya Muhammad. Nahnu na'lamuhum, kami tahu siapa mereka. Seakan ayat ini ingin berkata, wahai engkau keluarga besar FPI, wahai engkau umat Nabi Muhammad yang mencintai FPI, kau tidak tahu siapa otak dan dibalik daripada pembantaian ini. Allah sampaikan, kalian tidak tahu. Nahnu na'lamuhum, kami tahu siapa mereka. Bukan sampai itu, sanu'adzibuhum marratain. Ini dia ini yang saya tadi sampaikan. Mereka sebelum mati kudu mendapatkan siksaan, karena Allah yang mengancamnya. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan siksa mereka, orang-orang munafik yang memusuhi orang-orang Islam, mereka yang telah membantai umat Nabi Muhammad, mereka yang telah menyiksa 6 dari umat Nabi Muhammad. Ente berhadapan dengan sebuah ayat, sanu'adzibuhum marratain, kami akan siksa mereka 2 kali. Kita buka tafsirnya, jangan kita mengambil kesimpulan sendiri. Kita kudu minta tolong sama mufassirin. Apa sih maksudnya sanu'adzibuhum marratain? Maka semua kitab tafsir menceritakan bahwa mereka akan mendapatkan bil fadihah awil qatli fid dunya wa adzabil qabr. Itu dia sanu'adzibuhum marratain.
orang-orang yang munafik, yang memusuhi para pencinta Nabi Muhammad. Ente bisa berselimut dengan kekuasaan, tapi kau tidak pernah bisa menembus sebuah janji yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, pembelaannya kepada 6 syuhada FPI. Kagak boleh mereka bisa menang kepada 6 syuhada FPI, gak boleh menang, karena mereka di backup oleh Allah. Apa yang dijanjikan, mereka kudu malu sebelum mati, dibuka aibnya, awil qatli, atau mereka mati kudu terbunuh, mereka kudu mati dalam keadaan hina. Ente mau bantah pendapat para mufassir ketika menjelaskan sanu'adzibuhum marratain. Jadi kalau nanti siksaan di yaumil qiyamah, emang udah kudu di dunia mereka akan melihat betapa beratnya siksaan Allah, dibikin malu bukan cuman satu negeri tapi seluruh dunia. Kan udah terjadi, pada waktunya sampai dikikis habis. Kau yang bersembunyi bahkan di dalam lubang semut, kau kudu keluar tampak dipermalukan, biar umat Islam tahu kau adalah orang yang mempunyai kebencian kepada umat Nabi Yuna Muhammad. Nggak ada Pak, nggak ada dalilnya ajaran sesama muslim kemudian mereka membenci. Saya bilang tadi di dalam, saya orang NU yang mencintai FPI karena memang Tuhannya sama, nabinya sama, ajarannya sama. Saya perlu sampaikan ini supaya kita menjadi orang-orang yang confident, bergabung di front persaudaraan Islam. Bergabung biar kita punya satu kekuatan yang kumpul di dunia, kumpul di yaumil qiyamah. Masih ada waktu nggak nih? Gue mau beri lagi nih. Jamaah sekalian berbahagia, aneh cuman pengen bilang bahwa mereka, kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita pindah ayat, Nabi sampai diberikan sebuah kekhususan. Enti jangan lihat Nabi Muhammad, enti jangan lihat. Berabe kalau Allah udah marah ngebelain para pencinta Nabi Muhammad, maka yang Allah kirim adalah para malaikat-malaikat yang selon. Wah, ngeri Pak. Ketika Allah sampaikan, ini kan ayatnya tentang orang-orang yang bersama baginda Rasulullah, kemudian mereka mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya, atau mereka mendapatkan tekanan, mendapatkan hinaan, mendapatkan berbagai kejahatan. Saya ingin bungkus dengan sebuah kalimat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya kau lihat ya Muhammad, bagaimana para malaikat mematikan orang-orang kafir yang mereka membenci umat Nabi Muhammad. Pada saat mati, kalau engkau melihat, sampai dibuka dalam tafsirnya amron aziman, perkara yang besar, bagaimana ngadatnya malaikat, marahnya malaikat. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kau melihat, andai kau melihat saat malaikat menghabisi mereka yang membenci umat Nabi Muhammad, yadribuna wujuhahum, serampangan malaikat memukul wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan bagian belakang mereka. Kalau kita buka tafsirnya, maka begitu perang Badar, mereka kaum muslimin kebingungan ngelihat Abu Jahal yang bagian belakangnya hancur lebur. Siapa yang melakukan ini? Malaikat yang melakukannya. Ente jangan macem-macem sama FPI. Mereka hadir karena cinta kepada keturunan Nabi.
Ente jangan macem-macem sama FPI. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali berkumpul bersama Nabi. Tanya kepada mereka, bagaimana kita nggak pilu mendengar manakib tadi 6 syuhada? Ada yang sampai punya channel, diberikan nama ingin mati syahid. Aduh, ngeri dah. Sampai sini aja dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.